Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Al Fakir yang tak penting ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, para pencari kebaikan di dunia maya. Masya Allah ala kulli hal. Pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih sikap kita ini sebagai orang beriman. Bagaimana sih kita menempatkan rasa syukur kita kepada Allah itu, supaya hidup kita itu selalu bahagia, sejahtera, sentosa, ya, berlimpah keberkahan hidup. Apabila ada kesulitan yang datang, oleh Allah dimudahkan, ya. Ingat, poinnya itu bukan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan beri aku masalah, bukan di situ poinnya. Tapi kita doa, ya Allah kalau aku dikasih masalah, kuatkan aku. Kan itu aja poinnya. Nah, sahabat-sahabatku, para pencari kebaikan di dunia maya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini maknanya dalam sekali. Tentu kalian mungkin ya itu. Walaupun ada penonton-penonton yang mungkin awam terhadap ayat ini. Saya yakin kebanyakan di antara kalian sudah pasti sering dengar ayat ini dibacakan entah dari ustadz kalian atau dari ustadz-ustadz di medsos, bahkan khotib-khotib di mimbar Jumatnya, pasti sering ayat ini. Bahkan ini sangat populer sekali ayat ini. Cuman kadang kita yang jarang mau berpikir sampai mana tingkat keikhlasan kita, tingkat rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Ingat ya teman-teman, nikmat Allah itu hakikatnya ada dua. Ingat betul-betul, nikmat Allah itu hakikatnya ada dua, supaya kalian tidak salah menilai nikmat Allah itu. Masa nikmat Allah itu selalu kesannya itu yang menyenangkan saja? Tidak begitu. Nikmat Allah itu hakikatnya ada dua. Yang pertama adalah nikmat yang berupa betul-betul dohirnya itu, berupa kenikmatan. Contoh ya, dapat pekerjaan gajinya besar, istri cantik, anak yang ganteng-ganteng dan soleh, punya rezeki bangun rumah yang besar, bisa umroh tiap bulan, bisa haji tiap tahun, bayangkan ya. Makanan selalu tersedia, enak. Oke, itu nikmat memang, secara dohirnya nikmat memang ya. Nah, kita kalau dapat nikmat seperti itu, mudah sekali loh memuji Allah. Betul, mudah sekali. Bentar-bentar, ya Allah, alhamdulillah, nikmat sekali ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau baik sekali pada hamba. Gitu kan. Gampang sekali kita memuji Allah itu. Kuampang, lisan kita itu ringan sekali memuji Allah itu. Betul. Ya Allah gitu. Engkau baik sekali gitu. Senanglah, Bro, dapat gaji misalkan sebulan 10 juta ya. Bahagia, istri cantik, punya 2, 3 atau 4, bahagia. Gampang memuji Allah itu, gampang ya, gampang karena memang enak. Bayangkan, itu yang pertama. Nikmat yang kedua, ada nikmat Allah yang dohirnya itu tidak bisa dinikmati, tapi hakikatnya itu nikmat. Nah, poin yang kedua ini yang jarang orang berpikir ke sana. Jarang orang yang menata hatinya untuk nikmat yang kedua ini. Taunya nikmat yang pertama saja. Ya, apa itu? Yaitu nikmat berupa ketidaksenangan, musibah-musibah, ujian hidup. Bayangkan, sakit, kemiskinan, ya, kesendirian, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kehilangan. Bayangkan, hal-hal yang seperti itu nampak dohirnya itu tidak nikmat, tidak enak gitu kan? Ya. Dohirnya seperti itu. Tapi hakikatnya itu nikmat. Betul, hakikatnya itu nikmat dari Allah. Kenapa begitu? Nah, perhatikan baik-baik. Nikmat Allah itu definisinya bukan pada bentuknya. Ya, nikmat Allah itu hakikatnya itu didefinisikan bukan berdasarkan bentuknya, bukan berdasarkan wujudnya. Oh, dapat mobil, dapat rezeki, itu berarti nikmat. Sehat itu nikmat. Terus kalau sakit tidak nikmat gitu. Ya memang secara dohir sakit itu tidak nikmat, miskin itu tidak nikmat ya. Tapi ada tapinya. Definisi kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah ya, segala sesuatu
yang Allah berikan kepada kita, entah itu keadaan, entah itu materi, apapun itu pokoknya yang Allah berikan kepada kita, dan hal-hal itu bisa menjadi sebab kita dekat dengan Allah. Ya, poinnya ya, segala sesuatu yang menjadikan kita atau menjadi sebab bagi kita lebih dekat dengan Allah, itu nikmat. Itu hakikat nikmat. Betul-betul nikmat. Kenapa? Karena apa artinya dunia ini? Kalau kau jauh dari Allah, coba bayangkan, apa manfaatnya? Kau punya rumah besar, miliaran, gaji puluhan juta mungkin, mobil supercar mewah, bini cantik-cantik. Apa nikmatnya? Kalau tidak mengenal Allah. Paling semu 60 tahun, 70 tahun, gigi ompong, udah tidak mampu makan sate, ya, tinggal nunggu mati, habis nikmatnya. Habis itu istri direbut orang, ditungguin sama orang. Mobil, rumah, harta jadi rebutan anak-anak. Apa nikmatnya? Di akhirat sengsara. Ya. Sesulit-sulitnya orang hidup di dunia, walaupun sengsara nih, itu. Paling enggak ya 70 tahun, 80 tahun lah. Hilang masa-masa sulit itu. Kalau hidupnya beramal soleh, di akhirat tinggal menikmati kenikmatan yang abadi, bayangkan, abadi. Gitu. Ya. Jadi hakikat nikmat itu bukan terletak pada wujudnya, tetapi bagaimana caranya. Gitu. Kita menyikapi keadaan-keadaan kita itu, entah hari ini dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan dalam tanda kutip itu sengsara. Tapi kalau kesengsaraan itu mengantarkan kita dekat dengan Allah, kenapa tidak? Itu tanda Allah sayang sama kita. Allah membersihkan kita dari dosa-dosa dunia. Ketika kita menghadap Allah kelak nanti, ya, kita sudah tidak punya dosa, bro. Ya. Jangan dikira orang yang banyak harta, tinggi jabatan, menghadap Allah dengan berlenggak-lenggok semaunya sendiri, semua akan dihisap. Dan penggugur dosa di dunia itu adalah rasa sakit memang. Makanya kalau diuji sakit, ya, ucapkan hamdalah. Tidak punya uang sekarang, hamdalah, alhamdulillah, ya. Ditinggalkan seseorang yang kita cintai, sampaikan alhamdulillah. Kehilangan seseorang, alhamdulillah. Kehilangan apapun, alhamdulillah. Itu artinya Allah akan memudahkan urusan kita di akhirat kelak. Kalau kita bersyukur sekarang, ya, di situ poinnya. Paham? Itu. Tidak bisa bayangin ya, kalau diberi kenikmatan ternyata itu istidraj. Naudzubillah gitu kan. Ya tentu kita berdoa sama Allah, ya Allah, gitu kan. Ya kenikmatan itu yang merata kan gitu ya. Tidak cuma diuji yang sulit-sulit saja, yang menyenangkan juga ada. Ya itu pastilah, hidup manusia itu pasti naik turun. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Cuman poinnya dalam pembahasan kali ini itu adalah apa? Poinnya adalah tabiat manusia itu lebih mudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang bentuknya itu kesenangan. Itu tabiat manusia. Dapat mobil senang, alhamdulillah. Dapat uang banyak senang, alhamdulillah. Muji Allah gampang. Itu tabiat manusia. Tapi ketika dikasih nikmat yang berupa ujian, kesulitan, sulit nih, lidah sulit. Mau memuji Allah itu sulit. Kayak tidak ikhlas gitu menerima kesulitan hidup itu. Loh, apa yang terjadi dalam takdir kita saat ini? Itu kan Allah berkehendak, Allah ridho. Artinya ini pilihan Allah untuk hidup kita. Kenapa kita kalau sebagai orang yang mencintai Allah kemudian kita tidak bersyukur, ya Allah alhamdulillah ini pilihanmu ya Allah gitu. Hamba ridho, ya. Sulitnya ridho terhadap kondisi kita saat ini, kondisi buruk nih. Kalau kondisi baik itu gampang orang ridho itu. Dalam kondisi sulit itu, sulit orang ridho itu. Ya, karena dia belum pernah mencicipi lezatnya iman. Beda kalau orang para kekasih Allah itu, Pak. Ya, orang-orang soleh itu. Mereka kenapa hidupnya selalu bahagia? Dapat sakit bahagia, tidak punya uang bahagia, tidak ada makanan bahagia, semuanya bahagia. Karena mereka sudah merasakan lezatnya iman. Ya, Rasulullah bersabda, "Dzaku ta'mal iman." Ya, telah merasakan lezatnya iman. Man radiya billahi robba, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Tuhan yang menguasainya. Robba itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menguasai, ya, gitu. Wabil islami dina, dan agama Islam sebagai Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah.
Disitulah lezatnya iman. Lezat sekali kalau kita paham hakikat kita. Ya, itu tadi ya. Hakikat nikmat Allah itu ada dua. Yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Semuanya nikmat Allah kalau itu mengantarkan kita semakin dekat sama Allah. Lalu sebaliknya, hakikat musibah itu juga ada dua. Ya, yang satu musibah yang berupa ketidaksenangan. Yang satu adalah musibah yang berupa kesenangan. Dikasih kesenangan mobil mewah, harta melimpah, ya kan? Akhirnya istidraj, ya, malah sombong, takabur, ingkar kepada Allah. Akhirnya apa? Itu jadi istidraj, ya musibah. Atau dikasih kondisi yang kedua, dia miskin, ya, cari pekerjaan sulit, cari uang sulit, gitu. Akhirnya malah kedukun. Tidak malah mendekatkan diri kepada Allah, malah mendekatkan diri kepada selain Allah, dan itu musyrik, gitu. Syirik, gitu. Dan itu musibah lebih besar. Iya. Udah di dunia sengsara, di akhirat makin sengsara, ya. Jadi hakikat nikmat Allah itu ada dua. Hakikat musibah Allah juga ada dua. Poinnya ada di mana? Poin pembatasnya adalah yang satu, nikmat itu mengantarkan kita kepada Allah, yang satu nikmat mengantarkan kita pada selain Allah. Itu baru nikmat dan musibah. Poinnya di situ. Bukan poinnya pada keadaan kita, ya. Poinnya adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah supaya Allah menambah nikmat itu kepada kita. Ingat ya, rumusnya. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, ya, nikmat apapun lah. Nanti Allah akan perbaiki kita dan Allah akan melimpahkan nikmat yang lebih banyak kepada kita. Hakul yakin, harus yakin, ya, sebagai akidah kita, keimanan kita, ya. Harus yakin bahwasanya Allah menepati janjinya. Sahabat-sahabatku, para pencari kebaikan di dunia maya yang dirahmati Allah. Segini dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan saya berdoa siapapun, ya, yang mensupport channel ini, itu kan, yang mensubscribe dan men-share channel ini, kebagian pahala kebaikan yang mengalir ila yaumil qiyamah. Dan saya berdoa mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang selalu hidupnya dimudahkan oleh Allah. Segala urusan apapun dimudahkan oleh Allah, ya. Doa, Robbi yasir wala tu'asir, ya. Robbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jangan dipersulit. Itu saja. Enak kan? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri niatkan dalam hati